Setelah dari bulan Agustus sampai pertengahan bulan Desember tahun 2020 ini, saya menelusuri daerah Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarsari dan sekitarnya, terus daerah Panyuteran di Kabupaten Pangandaran, Kecamatan Dayaruhur di Kabupaten Cilacap, serta daerah pelosok-pelosok perbatasan antara Desa Karya Mukti, Kota Banjar, terus di daerah Marga Mulia di Pamarican, Kabupaten Ciamis. Saya melihat suara-suara petani tidak tersampaikan dengan baik. Suara petani di pegunungan dan pelosok ini secara keberpihakan tidak ada yang berpihak pada mereka secara utuh. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan sendiri, kita bisa lihat bagaimana undang-undang terhadap perlindungan pertanian serta pertanian itu begitu banyak pasalnya. Kini petaninya tidak berdaya secara posisinya dihadapkan dengan persoalan. Dalam bertani, boro-boro mereka untung, malahan buntung. Ya, akhirnya mereka membuat solusi sendiri untuk melindungi lahan pertaniannya. Ada poin-poin yang saya angkat setelah saya ke lapangan, diantaranya salah satunya adalah berkurangnya kawasan hutan yang dianggap keramat, sungil, atau ada kuntilanak, genderuwonya, itu lahannya semakin berkurang. Ya, akibat situasi sosial masyarakat sekarang sudah materialistisnya sudah mungkin tinggi, terus secara penghargaan terhadap tradisi budayanya juga semakin terkikis, maka berakibat sumber-sumber resapan air ini ditebang oleh sebagian masyarakat tanpa ada pengetahuan yang jelas bahwa kalau ditebang itu akan berimbas pada berkurangnya air untuk menghidupi lahan pertanian mereka. Sisi lain, poin kedua adalah petani ini dihadapkan dengan persoalan pendistribusian hasil pertaniannya. Kita tahu yang mengontrol harga itu adalah tengkulak-tengkulak, dan tidak ada peran yang nyata dari pihak terkait. Ya, dalam arti di sini adalah pemerintahan untuk melindungi petani. Balik lagi ke undang-undang itu hanya tulisan-tulisan saja, tidak dipraktekkan dengan nyata. Banyak kok contohnya, mulai tidak jelasnya berita simpang siurnya, harga-harga mulai dari rempah, palawija, kelapa, dan sebagainya. Nah, di sini saya menemukan keanehan bahwa seharusnya ada komunikasi yang jelas antara pihak pemerintah, tengkulak, dan petani. Dan seharusnya menurut saya ada yang mengatur harga pertanian itu adalah petani. Seperti halnya Gunung Jati yang menentang, katanya dulu cerita, kerajaan di Cirebon dalam persoalan harga jual. Yang menentukan harga jual itu harusnya petani, sebab mereka yang mengerti, mereka yang merasakan harga beli pupuk, kerugian, dan lainnya. Dan ingat, dalam pertanian itu tidak sistematis 1+1. Sekilo ini pupuk ini panen untuk menanam itu harus sekian kintal, sepertinya pas penanaman ini, pas penanaman kemudian akan mungkin bertambah atau berkurang. Jadi balik lagi, petani dihadapkan dengan persoalan tengkulak, peraturan yang kontrol yang tidak jelas, dan akhirnya petani dihadapkan dengan bukan mengerikan, petani tidak dihargai. Ya, boro-boro untung, balik lagi, malahan terus buntung. Hanya tradisi saja mereka menjalankan kewajiban seperti sawah, palawija, sebab tidak ada lagi pilihan. Ya, seharusnya ada pihak-pihak yang mengerti dalam persoalan ini. Poin selanjutnya adalah petani dihadapkan pada persoalan lahan pertanian yang mereka yang
kini sudah membutuhkan sekali pupuk-pupuk kimia. Dan kita tahu ada tawaran-tawaran dari pihak pemerintah mengenai kartu tani, sedangkan kontrol baik dari pemerintah juga kurang tepat di lapangan. Terbukti harusnya petani menanam itu ada pupuk yang mereka beli lewat kartu tani itu yang duitnya harus duluan dulu, itu telat datangnya. Nah, ini ada miskomunikasi di sini. Kemudian persoalan khususnya di daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah kami adalah dihadapkan dengan persoalan burung, babi hutan, dan lainnya. Yang justru membuat takut warga adalah kini banyak hama babi yang menjarah lahan pertanian mereka. Balik lagi, karena habitat babi yang harusnya di hutan, karena hutan-hutan lindung dan hutan-hutan kecil tidak ada, babi akhirnya menjarah lahan pertanian. Itu juga alhamdulillahnya daerah kami ada kesadaran masyarakatnya untuk memburu babi hutan. Namun di sini pihak kami, masyarakat di sini khususnya petani yang memburu, mereka tidak memakan babi, dan memang di tradisi kami tidak ada memakan babi, tapi mereka menjualnya, ya entah dijadikan makanan atau dijadikan untuk kalang adu bagong, untuk semacam pelatihan ketangkasan anjing. Dan poin menariknya, anjing di sini juga bukan anjing yang seperti anjing-anjing kota itu yang butuh pelatihan di kalang adu bagong, yang ada kalang adu bagongnya itu. Anjing-anjing yang petani dipakai untuk berburu itu ada anjing-anjing lacak, anjing-anjing kampung. Jadi anjing-anjing yang dipakai adu babi itu anjing-anjing dalam tanda kutip orang-orang yang mempunyai hobi anjing-anjing besar, ras dari luar, ya itu di kalang adu bagong. Untuk melacak anjing-anjing ras warit tidak ada kalau di sini. Untuk selanjutnya yang menarik khususnya di hama babi ini, babi dalam tradisi masyarakat ada sebagian masyarakat di daerah Kecamatan Tambak Sari Kabupaten Ciamis serta daerah Kecamatan Dayeh Luhur memakai kepala babi dipakai untuk bukan syarat, bukan sesajen. Dipercaya potongan kepala babi ditanam di lahan sawah mereka untuk suburan lahan pertanian. Itu ada di beberapa daerah di sini yang masih menggunakannya. Terus dalam menarik dari hewan-hewan ini juga hewan perusak atau yang perusak pertanian ini ada juga terdapat di dalam batu-batu situs di daerah Pasir Cabe, tepatnya di Desa Karyamukti, Kota Banjar. Itu banyak lagi tapak-tapak hewan yang menempel di batu-batu. Nah, itu situsnya namanya situs batu, atau di Pasir Cabe situs batu ping-ping atau apa. Nah, setelah saya menyelusuri secara tradisi, terus bagaimana masyarakat membuat solusi untuk dirinya sendiri, terus melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada bukan miskomunikasi, kurang mengena di masyarakat kami, dan saya melihat bagaimana ini harus diungkapkan. Ya, pengungkapan saya dari Suara Petani Pegunungan itu akan diungkapkan lewat film dokumenter dengan judul Suara Petani Pegunungan. Dan diharapkan dengan film ini ada pihak yang mengerti atau badan atau perseorangan yang mengerti bagaimana petani-petani di pegunungan itu hanya untuk secara ekonomi, hanya untuk membutuhi makan saja, tidak ada untuk menabung. Belum lagi kita itu ada buruh tani.
Ya, suara petani pegunungan.